Oke, ini sepakan Kamboya kepada Sadil. Gol! Ini guys. Ini gol Sadil ini. Cantik ya di penjuru sebelah kanan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Keputusan yang agak mengecewakan juga. Indonesia hanya mampu seri satu sama dengan Filipina. Apapun lebih bagus daripada kalah ya. Seri itu lebih bagus daripada kalah. Dan gol penyamaan Sadi Ramdhani yang menyebabkan Indonesia tidak dimalukan oleh Filipina di hadapan penyokong Filipina guys. Dan Filipina juga harus menyalahkan diri sendiri karena mereka tidak dapat mencetak peluang-peluang yang ada dengan cetakan gol ya. Jadi mereka harus menyalahkan diri mereka sendiri. Dan Indonesia bernasib baik juga tidak kalah kepada Filipina ini. Nasib gol Sadi Ramdhani itu menyelamatkan Indonesia ya. Dan kalau diikut daripada segi permainannya, beberapa pemain-pemain Indonesia termasuklah pemain keturunan itu tidak menampilkan permainan yang sebenar mereka, terutamanya Sandy Walsh apabila dikeluarkan di babak yang pertama digantikan oleh Witan Sulaiman, tidak perform guys. Sandy Walsh tidak perform. Jordi Amat juga saya lihat tidak berapa perform, dan beberapa pemain lain juga, Asnawi Mangku Alam juga tidak menampilkan permainan yang terbaiknya, dan tidak ada hala tuju untuk permainan Asnawi Mangku Alam. Hanya bermain seolah-olah bermain secara melulu tanpa ada tujuan. Itu Asnawi Mangku Alam. Beberapa pemain lain juga sedikit tidak berkembang di bagian gelandang tengah. Walaupun Sinteyong sudah membuat beberapa rotasi pemainnya dan taktikal mungkin telah diubah sedikit. 5 pertahanan, 3 gelandang, 2 penyerang, Rafael Struijk di hadapan juga diletakkan, tetapi tidak secukupnya untuk bermain dengan permainan yang sebenar timnas Indonesia ini. Dan apapun seri ini, seri yang terbaik, dan mereka ada lagi 3 perlawanan, 4 lagi laga seterusnya, menentang Vietnam, kemudian kembali menentang Irak, kemudian menentang Filipina lagi balik, dan menentang Vietnam. Vietnam agak sukar saya ingat Indonesia untuk menyaingi Vietnam, tetapi itu bergantung kepada situasi dan keadaan semasa permainan. Bagaimana jika pemain-pemain punya kesungguhan, punya semangat, mungkin Indonesia akan bangkit menentang Vietnam. Tetapi kalau dengan cara permainan ketika menentang Filipina pada malam ini, agak sukar ya untuk Indonesia menyaingi Vietnam nanti. Vietnam tadi kalah kepada Irak 1-0 ya, 1-0. Gol di menit-menit terakhir oleh Irak di menit yang ke-90. Itu menyebabkan kekalahan Vietnam juga. Dan Irak sekarang ini unggul di tangga yang pertama dengan mengumpul 6 poin. Dan di tangga yang kedua adalah Vietnam dengan 3 poin selepas mengalahkan Filipina tempo hari 2-0. Dan Indonesia dan Filipina satu mata sama di kedudukan yang ketiga dan yang keempat. Jadi kita lihat sedikit highlight daripada perlawanan sebentar tadi guys. Indonesia menentang Filipina. Hati-hati, kesalahan kembali dilakukan para pemain Indonesia seperti yang dilakukan pemain Indonesia. Rahmat Irianto. Banyak sekali kesalahan saat itu Bung Marus. Iya. Asnawi juga kerap kali melakukan kesalahan. Kita lihat momentumnya adalah Masih kurang. Berhasil dilewati Patinama. Sheni Patinama Dilakukan oleh oke lah, Sheni Patinama. ketika menghadapi Irak memang Tapi Sandy Walsh ini macam permainannya juga kalah menurun ya. 1-5. Meskipun Sebab itu mungkin Sinteyong
mengeluarkan Sinteyong ini. timnya, tetapi bahwa memang kualitas dari Irak, kemudian Irak juga jauh lebih siap. Tapi Penjuru Filipina Manuel On Filipina sudah berbahaya. banyak menyerang juga. Oh, sedikit ya. Tidak mampu Ui, mengantisipasi para pemain belakang dan juga penjaga sedikit gawang. lagi. Saja membawa Ricky Kambuaya oke lah, bagus main. Tuhan. Wah, ini sedikit lagi juga. Hampir saja kesalahan Filipina punya gol. dari Jadi belakang menjadi petaka. pertahanan, aduh, ini nih, hampir-hampir. Nasib baik dapat ya oleh ini Hernando Ari ini. Oh, ini pun Hernando Ari. Benar-benar Jadi ruang-ruang tidak ditutup ya. Nah, ini lagi. Sedikit lagi. Jadi kalau ini guys, kalau ditengok pertahanan, walaupun Indonesia banyak di situ, tapi ini pemain Filipina dapat menyelinap masuk ya di ruangan-ruangan kecil, dan itu yang agak Filipina dapat membuat percobaan-percobaan tembakan-tembakan ke arah gol Indonesia ini. Tapi ini nasib juga Hernando Ari ini dapat menyelamatkan kan beberapa keadaan yang berbahaya juga. Tengok. Alhamdulillah gagal tadi penempatan atau placing Oh. dari Santiago Rublico, pemain asal Atletico Defend Indonesia hanya tinggal 3 orang di situ ya. Tadi kita lihat ada Rublico. Ini Indonesia menyerang. Sikit juga daripada siapa tadi tuh? Witan. Ricky Kambuaya. ini yang dibutuhkan Ini Rafael Strike. ketenangan. Sikit juga lagi. Ini pun. Ini yang gol. Aduh. Macam mana dia boleh gol begini ya? Aduh. Jordi Amat pun tidak di situ sudah ya. Aduh. 23 menit yang seperti menjadi Sayang. Menit ke-23 kan. Ini. Saya pun heran guys, kenapa pertahanan Indonesia ini macam begitu, macam longgar sekali ya. Filipina kelebihan dia main di kandang sendiri dan mereka juga berusaha untuk menang. Tapi ini Indonesia punya defense ini seolah-olah mereka masih keletihan ya. Nah, ini nasib baik juga Hernando Ari ini selalu cepat ya dia ini. Sadil oke juga lah Sadil main. Ini Sadil. nilai pemain yang cukup menonjol menurut saya adalah Sadil, salah satu pemain yang memberikan kontribusi. Nah, saya setuju juga Sadil Ramdhani ini antara yang menonjol juga lah permainannya. Asnawi terlalu menahan bola kalau menurut saya Asnawi. Betul, terlalu lambat. Rafael Strike Wih. langsung terlalu memaksa kalau menurut Ya, situasi Rafael Strike pun yang sangat baik sebenarnya ya, lagi-lagi kombinasi bersama dengan Sadil Ramdhani, tapi agak terlambat dalam mengambil keputusan ini. Kita lihat masih kembali bisa ditutup ya, dia harus memberikan bola kepada Sadil Ramdhani ya. Jordi Amat. Nah, tengok lagi. Ditarik pula. Kuning jelas. Ditarik guys. Ricky Kambuaya nih. Rafael Strike ini tidak kawan dia di depan bahkan. Mesti ada satu lagi lah pemain yang mungkin selevel. Foul lagi. Sadil lah oke sedikit dia punya performan malam nih.
Oke, ini sepakan Kambuaya kepada Sadil. Gol! Ini guys. Ini gol Sadil ini. Cantik ya di penjuru sebelah kanan. Memang cantiklah gol Sadil nih. Agak heran guys, agak heran dengan persembahan sebenar timnas Indonesia pada malam ini. Dan saya pun tertanya-tanya juga. Di mana kesilapan, di mana yang perlu diperbaiki, dan adakah taktikal ini tidak dapat diikuti oleh semua pemain, ataupun pemain-pemain timnas Indonesia ini rasa kelelahan selepas mereka kalah kepada Irak dengan kejutan sebegitu, kejutan 5-1 kalah kepada Irak, dan mereka tidak lagi dapat menyerap segala tekanan yang ada. Kemungkinan begitu juga. Untung nasib pemain-pemain lokal dapat bermain baik seperti Ricky Kambuaya, kemudian Sadi Ramdhani. Sadi Ramdhani hari ini dia membuktikan bahwa dia masih juga lagi berbisa ya. Dia masih boleh memberi satu permainan yang menarik dan mencetak gol cantik. Itu dapat mengekang Filipina daripada menang pada malam ini, dan Sadil juga menyelamatkan Indonesia daripada menerima kekalahan kepada Filipina. Dan saya lihat Filipina sebenarnya juga mereka ingin menang pada malam ini. Mereka ingin menang, mereka bermain secara cepat ya, pressingnya kepada Indonesia. Mereka tidak mensia-siakan peluang yang ada, dan mereka mendapat satu gol awal itu. Cumanya beberapa percobaan tembakan selepas itu ada yang diselamatkan penjaga gawang Hernando Ari, kemudian ada yang terkena Mr. Gawang, ada yang terkeluar sebelah kiri dan kanan, tapi amat berbahaya. Nasib ataupun keberuntungan tidak menyebelai kepada Filipina malam ini. Kalau tidak, Indonesia agak dalam kedudukan bahaya juga ya. Dan Indonesia pun agak selamat pada malam ini karena masih seri. Daripada menerima kekalahan itu lagi amat sukar, sebab selepas ini Indonesia akan ada 4 perlawanan lagi, menentang Vietnam, kemudian kembali menentang Irak, Filipina, dan kembali menentang Vietnam juga. Jadi Vietnam tadi kalah kepada Irak, dan sekarang ini Indonesia dan Filipina sama-sama 1 poin ya, 1 poin. Irak 6 poin, Vietnam 3 poin, dan Indonesia 1, Filipina 1. Jadi harus Indonesia menang 2 perlawanan ataupun 3 perlawanan untuk mereka diberi peluang ke peringkat ataupun ke babak seterusnya. Wajib lagi menentang menang melawan Filipina nanti di Indonesia sebagai kandang untuk keramat untuk Indonesia. Wajib menang, dan kemudian menentang Vietnam sekurang-kurangnya ada 1 kemenangan menentang Vietnam nanti, barulah ada peluang itu muncul lagi untuk timnas Indonesia ini. Apapun, saya agak kurang berpuas hati dengan pemain-pemain keturunan Sandy Walsh, Jordi Amat pun agak kurang sedikit cara permainannya, dan mungkin kelelahan itu menyebabkan pemain-pemain ini tidak perform dengan baik. Apapun, kita mendoakan semoga timnas Indonesia ini akan cepat kembali pulih, cepat kembali konsisten dengan permainan-permainan yang seperti menentang Argentina, menentang Curaçao. Itu kita rindukan permainan itu. Dan saya merindukan permainan Marcelino Ferdinand di lapangan, di gelandang itu. Tetapi oleh karena Marcelino Ferdinand tiada, maka digunakan pemain-pemain yang ada seperti Ricky Kambuaya, Sadi Ramdhani, Witan Sulaiman, Arkan Pratama, Asnawi Mangku Alam. Tetapi tidak berapa perform juga ini. Mudah-mudahan perlawanan seterusnya menentang Vietnam itu akan ada keajaiban untuk timnas Indonesia. Dan Malaysia hari ini menentang Taiwan, menang hanya 1-0 guys. Syukur alhamdulillah. Dan akan ada lagi perlawanan menentang
Oman selepas ini. Oman satu pasukan yang hebat juga. Jadi kita doakan mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia kembali ke landasan yang baik dan juga terus perform dan buat yang terbaik untuk Indonesia dan Malaysia. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.